ke materi kita yang berjudul Penerapan Teori Akuntansi Membangun Fondasi Bisnis yang Kuat. Mengapa teori akuntansi itu? Yang pertama itu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Teori ini memberikan kerangka untuk menafsirkan, akan membantu manajer memiliki strategi investasi, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Yang kedua, kepercayaan dan kepatuhan. Standar berbasis teori meningkatkan kredibilitas laporan bagi investor, kreditor, dan regulator. Yang ketiga, yaitu komunikasi ekonomi. Bahasa akuntansi yang konsisten membantu pemangku kepentingan dalam memahami kinerja dan resiko perusahaan. Nah, di samping itu, apa sih evaluasi teori? Evaluasi teori adalah proses menilai dalam praktik teori akuntansi itu bisa berrelevan, bermanfaat, dan juga logis dalam praktiknya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kerangka konseptual akuntansi. Memiliki 3 pilar utama. Yang pertama itu tujuan pelaporan keuangan, memberikan informasi relevan dan andal. Yang kedua itu adalah karakteristik kualitatif, relevansi, keandalan, dan keterbandingan. Yang ketiga itu elemen laporan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan perubahan ekuitas. Kerangka ini menjadi rujukan dan standar baru, dikembangkan dan dilembagakan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, GAAP atau PSAK. Yang pertama ada entitas ekonomi, memisahkan transaksi entitas dari pemilik untuk laporan yang jelas. Nah, yang kedua ada kelangsungan usaha, asumsi perusahaan beroperasi terus, mempengaruhi pengukuran dan pengungkapan. Nah, ada poin ketiga, yaitu tentang periodisitas. Laporan dibagi dalam periode waktu untuk analisis kinerja. Materi selanjutnya ada pengukuran aset dan liabilitas. Metode pengukuran yang pertama ada biaya historis, jelas dan andal tetapi kurang relevan untuk aset yang berubah nilai. Yang kedua ada nilai wajar, lebih relevan untuk keputusan namun lebih volatil. Yang ketiga ada nilai terpulihkan, dipakai untuk pengujian penurunan nilai. Praktik terbaik menggabungkan pengungkapan sensitivitas terhadap asumsi penilaian. Oke, kita masuk ke implementasi teori akuntansi. Nah, ada bentuk-bentuk implementasi. Yang pertama ada penerapan agensi teori untuk pengawasan manajemen. Yang kedua ada penerapan disclosure teori untuk meningkatkan transparansi. Yang ketiga ada penerapan prinsip sustain over form pada transaksi bisnis. Materi yang selanjutnya yaitu pendapatan dan beban, pengakuan dan penandingan. Yang pertama ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui saat pengendalian barang atau jasa beralih kepada pelanggan. Fokus pada timing dan jumlah yang dapat diukur. Yang kedua yaitu prinsip penandingan biaya. Beban dicocokkan dengan pendapatan terkait untuk menilai laba bersih periode secara akurat. Yang ketiga yaitu pengungkapan penting, metode pengakuan, estimasi pendapatan berulang, dan kebijakan penjualan kredit harus diungkapkan secara jelas. Lalu materi berikutnya yaitu peran asumsi akuntansi. Asumsi misalnya nilai waktu uang, konservatisme, keberlanjutan, mengarahkan bagaimana angka disajikan. Asumsi mempengaruhi estimasi yaitu umur ekonomis, tingkat diskonto, dan provisi kerugian. Transparansi asumsi meningkatkan pemahaman pengguna dan mengurangi resiko salah tafsir. Nah, materi selanjutnya yaitu isu-isu kontemporer dalam teori akuntansi. Yang pertama ada pelaporan ESG, integrasi non-keuangan seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola, menuntut standar baru dan pengukuran kualitatif. Yang kedua ada teknologi dan audit, blockchain, AI, dan automasi mengubah proses pencatatan dan pemeriksaan bukti transaksi. Yang ketiga ada globalisasi standar, harmonisasi IFRS atau PSAK menghadapi tantangan perbedaan hukum, pajak, dan praktik lokal. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kritik teori akuntansi. Yang pertama, sulit mengukur aset tak berwujud. Yang kedua, teori akuntansi positif dianggap terlalu berorientasi ekonomi. Yang ketiga, kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Studi kasus penerapan teori dalam praktik. Contoh singkat, yang pertama masalah. Perusahaan retail memiliki pengakuan pendapatan yang tidak konsisten. Yang kedua, pendekatan. Terapkan kerangka pengakuan berbasis pengendalian untuk transaksi kompleks. Yang ketiga, hasil laporan lebih konsisten, keputusan manajemen lebih tepat, dan meningkatnya kepercayaan investor. Selanjutnya ada analisis teori akuntansi, yaitu ada dua. Yang pertama pendekatan normatif, yaitu menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua pendekatan positif, yaitu menjelaskan praktik yang terjadi di lapangan. Selanjutnya ada kesimpulan dan arah masa depan. Yang pertama, menguatkan fondasi.
Teori akuntansi harus terus menjadi dasar kebijakan untuk menciptakan laporan yang relevan dan andal. Yang kedua, ada adopsi teknologi. Integrasi data digital dan automasi akan meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan. Yang ketiga, ada standar yang responsif. Standar harus berkembang untuk mencakup ISO non-keuangan dan kompleksitas transaksi modern. Sekian yang video dari kami. Bye-bye.